Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Gunawan, NIM 2121315. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu sistem kekerabatan Keminangkabauan, untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya. Baiklah, yang pertama, pengertian kekerabatan. Kekerabatan berasal dari kata kerabat, yang artinya yang dekat, atau pertalian keluarga, sedarah sedaging, keluarga, sanak saudara, atau keturunan yang sama. Jadi, kekerabatan merupakan hubungan kekeluargaan seseorang dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yang sama dalam satu keluarga. Sementara, istilah kerabat mengutip Kamus Antropologi bisa dimaknai sebagai orang sedarah atau dekat, sehingga hubungan di antara mereka disebut dengan kekerabatan. Adapun jenis-jenis sistem kekerabatan, yang pertama, sistem kekerabatan parental. Sistem kekerabatan parental sering juga dikenal dengan istilah bilateral. Sistem parental berlaku ketika seseorang menjadi keturunan satu pertalian kekeluargaan karena adanya perkawinan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya. Yang kedua, sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan hanya dari satu pihak bapak. Jadi, anak menghubungkan diri dengan ayahnya atau berdasarkan garis keturunan laki-laki. Yang ketiga, sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan merupakan kebalikan dari sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem kekerabatan ini, pihak perempuan atau keturunan dari garis ibu memiliki kedudukan lebih tinggi ketimbang laki-laki yang mengambil dari garis keturunan dari ibu. Adapun perbedaan dan kelebihan masing-masing jenis kekerabatan, yang pertama, sistem parental atau bilateral. Perbedaannya, yang pertama, mengutamakan garis keturunan kedua-duanya, yaitu ibu dan ayah. Yang kedua, kedudukan suami dan istri dalam keluarga seimbang. Yang ketiga, asabah, bertindak sebagai wali nikah. Kelebihannya, yang pertama, suami dan istri bersama-sama mengurus keluarga dan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, harta benda diurus dan digunakan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, dalam perkawinan tidak dikenal sistem jujur. Yang kedua, sistem patrilineal. Perbedaannya, pertama, kedudukan suami lebih dominan daripada kedudukan istri. Yang kedua, dalam perkawinan, asabah lebih berperan sebagai wali nikah. Yang ketiga, dalam perkawinan sistem jujur, istri selalu mengikuti tempat tinggal suami. Kelebihannya, yang pertama, dalam kekuasaan orang tua, kekuasaan ayah atau suami lebih utama dan dominan daripada kekuasaan ibu atau istri terhadap anak-anak dalam hubungan keluarga. Yang kedua, dalam kewarisan, bagi pihak laki-laki selalu lebih besar daripada bagian perempuan. Yang ketiga, dalam perwalian, pihak laki-laki lebih diutamakan daripada pihak perempuan untuk diangkat sebagai wali anak-anaknya. Yang ketiga, sistem matrilineal. Perbedaannya, pertama, hubungan kekerabatan lebih disandarkan kepada pihak ibu. Yang kedua, kedudukan pihak perempuan atau istri lebih diutamakan atau lebih dominan daripada pihak laki-laki atau ayah. Yang ketiga, meskipun asabah berperan sebagai wali, pihak laki-laki atau suami dijemput oleh pihak perempuan atau istri. Kelebihannya, pertama, dalam kekuasaan orang tua, saudara laki-laki, istri mempunyai kekuasaan utama terhadap anak-anak atau kekuasaan paman atau mama terhadap kemenakan. Yang kedua,
dalam hal kewarisan, saudara laki-laki, istri berperan sebagai mamak kepala waris. Yang ketiga, dalam perwalian, saudara laki-laki, istri lebih berperan sebagai wali terhadap anak kemenakan. Selanjutnya, ciri-ciri sistem kekerabatan matrilineal Keminangkabauan. Sistem matrilineal yang dianut kebudayaan Minangkabau tidak secara otomatis berlaku matriarkat. Sistem matrilineal yang berlaku di Minangkabau hanya dalam menarik garis keturunan yang diambil dari garis ibu, sedangkan kekuasaan dalam pengolahan harta dimiliki laki-laki dalam posisi saudara laki-laki, ibu, dan juga sebagai kepala suku. Akan tetapi, sistem matrilineal yang ada di Minangkabau mirip sekali matriarkat seperti ciri-ciri yang dipakai sebagai pertanda yang telah dirumuskan, yakni yang pertama, hubungan kekerabatan dihitung menurut garis ibu. Yang kedua, pewarisan dilakukan menurut garis kekerabatan melalui warga-warga kerabat perempuan. Yang ketiga, pasangan yang baru kawin bertempat tinggal sekitar tempat pusat kediaman istri. Yang keempat, perempuan mendapati kedudukan yang tinggi dalam kehidupan kesatuan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.